Selamat siang, perkenalkan, nama saya Santiusin Unggerwalu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang enzim. Poin-poin yang akan dibahas yaitu pengertian, komponen, karakteristik, cara kerja, faktor yang mempengaruhi, serta macam-macam enzim. Nah, kalau begitu, langsung saja masuk ke dalam materi. Apa sih itu enzim? Kata enzim berasal dari bahasa Yunani, yaitu en yang berarti dalam dan zim yang berarti ragi. Jadi, enzim adalah sekelompok protein yang mempunyai fungsi khusus, yaitu sebagai biokatalis yang berfungsi untuk membantu proses metabolisme di dalam tubuh makhluk hidup. Selanjutnya ada komponen enzim. Enzim yang memiliki struktur yang lengkap dinamakan holoenzim. Holoenzim ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada apoenzim. Apoenzim ini tersusun dari protein dan memiliki sifat yang labil atau tergantung dari lingkungan. Dan yang kedua ada gugus prostetik. Gugus prostetik ini tersusun dari non-protein. Gugus ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama kofaktor yang tersusun dari senyawa anorganik, misalnya besi, tembaga, zinc, dan lain-lain. Yang kedua, koenzim. Koenzim ini tersusun dari senyawa organik, misalnya koenzim A, timin, FADH, dan lain-lain. Berikutnya masuk ke karakteristik enzim. Karakteristik enzim yang pertama yaitu sebagai biokatalisator, yang artinya dapat mempercepat suatu reaksi tanpa ikut serta dalam reaksi tersebut. Yang kedua, diperlukan dalam jumlah yang sedikit. Hal ini dikarenakan enzim tidak mengalami perubahan struktur, sehingga untuk mengubah banyak substrat hanya dibutuhkan sedikit enzim saja. Yang ketiga, bekerja sangat spesifik. Artinya, satu jenis enzim hanya bisa digunakan untuk memecah satu jenis substrat saja. Yang keempat, enzim tidak mengubah keseimbangan reaksi. Hal ini dikarenakan enzim hanya membantu untuk mempercepat suatu reaksi. Yang kelima, enzim bekerja secara reversibel. Artinya, enzim dapat bekerja secara bolak-balik. Enzim dapat memecah suatu substrat dan dapat juga untuk membentuk suatu substrat. Yang keenam, kerja enzim dipengaruhi oleh lingkungan, yaitu dipengaruhi oleh suhu, pH, dan inhibitor. Yang ketujuh atau yang terakhir, enzim dapat digunakan berulang kali. Hal ini dikarenakan enzim hanya membantu mempercepat reaksi dan struktur enzim tersebut tidak mengalami perubahan sehingga masih dapat digunakan berulang kali. Selanjutnya, masuk ke cara kerja enzim. Dalam cara kerja enzim terdapat dua teori yang berbeda, yaitu teori yang pertama, teori lock and key atau teori kunci gembok. Teori ini dikemukakan oleh seorang ahli yang bernama Emil Fischer. Teori ini berbunyi, enzim memiliki sisi aktif yang spesifik dalam mengikat substrat. Teori kunci gembok ini diibaratkan sebagai sebuah gembok dan sebuah anak kunci, di mana gembok tersebut akan berperan sebagai sisi aktif enzim dan anak kunci akan berperan sebagai substrat. Sehingga, jika sisi aktif enzim dan substrat menyatu akan menghasilkan produk. Teori yang kedua adalah teori induced fit atau teori kecocokan induksi. Teori ini dikemukakan oleh Daniel Koslan. Teori ini berbunyi, enzim memiliki sisi aktif yang fleksibel. Jadi, sisi aktif enzim ini memiliki bentuk yang berbeda dengan bentuk substrat, tetapi sisi aktif enzim ini dapat berubah dan menyesuaikan diri dengan bentuk substrat
sehingga kedua bentuk tersebut bisa menghasilkan produk. Berikutnya ada faktor yang mempengaruhi kerja enzim dan dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama, suhu. Aktivitas enzim akan semakin meningkat seiring dengan kenaikan suhu hingga batas optimum. Jika suhu terlalu tinggi, maka enzim tersebut akan mengalami denaturasi, yang berarti enzim telah rusak. Dan pada suhu 0 derajat Celcius, enzim tidak akan aktif, tetapi juga enzim tersebut tidak rusak. Yang kedua, ada pH. Enzim bekerja pada kisaran pH tertentu, umumnya tergantung pada pH lingkungannya. Misalnya, pada suasana asam, yaitu enzim pepsin, basa, enzim tripsin, dan netral, enzim amilase. Yang ketiga, ada konsentrasi. Konsentrasi ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama, konsentrasi enzim. Semakin bertambahnya konsentrasi suatu enzim, maka akan meningkatkan kecepatan suatu reaksi. Dan yang kedua, ada konsentrasi substrat. Semakin besar konsentrasi substrat, akan menaikkan kecepatan reaksi sampai mencapai titik maksimum. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah inhibitor. Inhibitor ini sering disebut juga sebagai penghambat kerja enzim. Inhibitor dapat dibedakan menjadi 2, yaitu inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif. Inhibitor kompetitif yaitu berlomba dengan suatu substrat untuk berikatan dengan sisi aktif enzim dan wujudnya hampir sama dengan substrat. Inhibitor non-kompetitif berikatan pada sisi lain enzim selain sisi tanpa substrat berikatan. Akibatnya, enzim akan mengalami perubahan konformasi sehingga mengakibatkan inaktifikasi sisi katalik enzim substrat. Dan yang terakhir ada macam-macam enzim dan dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada enzim karbohidrase. Enzim karbohidrasi ini adalah golongan enzim yang berfungsi memecah rantai sakarida dalam proses pencernaan karbohidrat. Misalnya, enzim maltosa, enzim amilase, dan enzim pektinase. Yang kedua, enzim protase. Enzim protase ini adalah golongan enzim yang berfungsi dalam sebuah proses pencernaan protein. Misalnya, enzim peptidase, enzim renin, dan enzim tripsin. Dan yang ketiga ada enzim esterase. Enzim esterase ini adalah golongan enzim yang berfungsi mengurai senyawa-senyawa ester. Misalnya, enzim lipase dan enzim fosfatase. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penyampaian materi terdapat kesalahan. Sekian dan terima kasih.